Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kali ini saudara kita akan melihat dari Lukas 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami begitu lambat sekali untuk mengerti dan mengenal firman-Mu. Sebab itu tak putus kami menyerahkan diri kami agar Allah Rohul Kudus terus membimbing kami hari demi hari melalui firman-Mu. Kali ini Tuhan, pimpin kami semuanya untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk terus dinasehati, tapi juga untuk diteguhkan. Urapi juga hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menghabiskan masa kecil saya di daerah Belitung Timur, tepatnya di Kelapa Kampit, saudara. Ada yang istimewa di daerah itu, saudara. Jalan-jalan rayanya begitu mulus, namun demikian di sana tidak ada pada waktu itu angkutan umum. Tidak ada bus, becak, angkot. Jadi saudara, masyarakat di sana kalau mereka mau beraktivitas, mereka biasa berjalan kaki atau naik sepeda. Atau kalau saudara sebagian kecil dari mereka punya, mereka akan naik kendaraan pribadi. Dan juga ada bus yang disediakan oleh perusahaan tambang timah. Jadi saudara bisa dibayangkan jalan-jalan di sana itu begitu sepi. Saking sepinya saudara, kita bisa main bola di tengah jalan atau ibu-ibu bisa arisan di tengah jalan, saudara. Saudara, kecelakaan lalu lintas hampir mustahil terjadi di sana. Jadi saudara, kalau terjadi kecelakaan lalu lintas, itu pasti peristiwa yang sangat langka dan menghebohkan. Saudara, suatu kali bapak dan mama saya ingin keluar rumah menuju rumah teman mereka. Mereka saudara naik sepeda motor ke sana. Di tengah jalan, bapak saya melihat ada keramaian di ujung. Lalu dia mempercepat kecepatan kendaraannya, saudara. Sesampai di sana dia tanya, "Ada apa?" Rupanya saudara ada kecelakaan lalu lintas. Korban tabrak lari. Korbannya adalah anak umur 10 tahunan, saudara. Ada mobil yang menabrak dia saat menyeberang. Saudara, anak itu terkapar, berlumuran darah dan kondisinya kritis. Sebelum pertolongan datang, saudara, orang-orang berkumpul. Orang-orang memperbincangkan anak ini, termasuk mama saya.
Mama saya itu dengan keponya tanya ke kanan kiri, ini anak siapa? Apa yang terjadi? Gimana tadi ceritanya? Saudara, di tengah kehebohan itu, bapak saya sadar bahwa tujuan mereka sebenarnya harus segera sampai di tempat temannya. Lalu dia tarik tangan mama saya dari kerumunan, saudara. Dia bilang, ayo cepet, kita harus sampai di tempat teman kita. Lalu bapak saya, saudara, dia naik motor, dihidupkannya motornya, saudara. Dia tunggu sebentar, memastikan mama saya naik, saudara. Lalu dia menaikkan gas dan motor itu berjalan. Di sepanjang jalan itu bapak saya masih berpikir soal kejadian tadi. Dia berkata dengan mama saya, saudara, kasihan banget ya ma, anak itu anak siapalah itu ya. Kok tega banget sih mobil yang menabrak meninggalkannya. Ya ampun ma, aku jadi teringat anak-anak kita di rumah. Kasihan banget. Mudah-mudahan ya ma, anak itu gak kenapa-kenapa. Ma. Bapak saya, saudara, memanggil-manggil mama. Tapi tidak ada jawaban. Dia manggil lagi, ma. Tapi tidak ada jawaban dari belakang dan dia mencoba menoleh ke belakang, saudara. Dan begitu terkejutnya dia karena ternyata mama saya tidak ada di belakang. Dia tertinggal di TKP. Wah, dengan jengkel kemudian bapak saya putar balik menjemput mama saya yang masih menikmati peristiwa langka itu. Saudara, hidup bersama puluhan tahun sebagai suami istri telah membuat bapak saya merasa sangat mengenal cara mama saya dibonceng. Sampai gak sadar lagi telah meninggalkannya di tengah jalan. Saudara, demikianlah juga kita sebenarnya. Sekian lama engkau dan saya sudah menjadi orang Kristen. Kita seringkali menganggap sudah sangat mengenal Tuhan Yesus. Padahal kita, saudara, telah meninggalkan Dia di beberapa titik perjalanan hidup kita. Jujur kita akui sebagai orang Kristen, sering sekali saudara kita mengawali perjalanan kita bersama Tuhan Yesus, tapi meninggalkannya di tengah jalan. Sungguh sangat ironis. Saudara, itulah juga yang terjadi pada Maria dan Yusuf. Dikatakan, saudara, sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Saudara, awalnya ketika mereka berangkat ke Yerusalem, mereka membawa dan ingat kepada Yesus. Tapi ketika mereka hendak pulang, saudara, mereka meninggalkannya. Saudara, kisah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sering sekali tertinggal dalam kesibukan hidup kita. Saudara, sesuai dengan perjanjian lama, orang-orang Yahudi itu diwajibkan sekali setahun untuk pergi ke Yerusalem merayakan hari-hari raya. Termasuk Maria dan Yusuf sebagai orang Yahudi. Dan juga di sana ada kewajiban membawa anak mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Anak laki-laki yang sudah berumur 12 tahun ke atas. Saudara, tetapi orang-orang Yahudi ini tinggalnya banyak yang jauh dari Yerusalem juga seperti Maria dan Yusuf. Mereka tinggal di Nazaret. Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu ditempuh sekitar 3-4 hari perjalanan, saudara. Sebab itu ketika saudara mereka akan berangkat, mereka gak berangkat sendirian. Mereka berangkat dalam rombongan agar aman. Kelompok ibu-ibu, saudara, akan berada di barisan depan. Lalu kelompok bapak-bapak di barisan belakang. Saudara, rombongan itu akan berada di Yerusalem sekitar 7 hari. Jadi saudara, total mereka menghabiskan waktu itu sekitar 2 minggu dari pergi ke Yerusalem dan kembali ke kampung halaman mereka. Saudara, ketika perjalanan pulang itulah Maria dan Yusuf gak menyadari Yesus tertinggal. Saudara, mungkin Yusuf berpikir bahwa pasti Yesus sama ibunya. Sebaliknya Maria juga berpikir bahwa pasti Yesus bersama bapaknya. Mungkin saudara ada sebenarnya dari rombongan yang mulai curiga dan bertanya, Bu Maria, kok Yesus gak kelihatan ya? Tetapi saudara, mungkin Maria berkata, udah jeng, santai aja. Mengapa saudara?
Karena beberapa waktu yang lalu mungkin Yesus pernah dibawa juga ke Yerusalem, tidak pernah punya masalah. Dan Maria dan Yusuf melihat Yesus, dia ini anak yang manis, gak pernah nakal, gak pernah nyusahin orang tua, saudara. Jadi Maria dan Yusuf santai saja. Saudara, tapi bagaimanapun entah apa yang ada di dalam pikiran Maria dan Yusuf, yang jelas kesibukan telah membuat mereka berdua meninggalkan Yesus di tengah jalan dan mereka pulang tanpa Yesus. Saudara, kita pun seringkali demikian. Begitu seringnya kita meninggalkan Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, kita sedemikian asik dan sibuk dengan diri kita sendiri sampai-sampai kita nggak sadar sudah meninggalkan Dia. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun kita menjadi orang Kristen. Saudara, engkau dan saya masih berdoa kepada Tuhan meminta jodoh. Tapi saudara, kita justru membangun hubungan dengan orang yang gak seiman. Saudara, kita masih percaya bahwa Yesuslah yang memegang kendali atas bisnis kita. Tapi saudara, kita tetap memakai cara-cara kotor, gak peduli, yang penting dapat cuan. Saudara, kita mengatakan Yesuslah Tuhan satu-satunya bagiku. Padahal sebenarnya uang, ambisi, hobi kita yang mengendalikan hidup kita. Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah tentang apa yang kita lakukan dan upayakan di dunia ini. Hanya saja saudara, saking sibuknya kita dengan hidup ini, kita sering meninggalkan Yesus di dalam debu. Saudara, 4 tahun pria ini menunggu untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga di Piala Dunia. Pria ini bernama Douglas Moreton, saudara. Dia ini adalah bonek garis keras, saudara, tim Inggris. Saudara, ketika Piala Dunia diadakan di Rusia tahun 2018, dia juga sangat ingin menontonnya. Karena dimanapun timnya ini berlaga, dia mengupayakan untuk loyal menontonnya dimanapun. Dia mencoba mengumpulkan uang karena memang tiketnya itu mahal. Saudara, Douglas setelah dia cukup uang, dia membeli tiketnya. Saat itu saudara, tim Inggris akan melawan Panama. Saudara, berangkatlah dia menuju Rusia. Dia saudara harus menempuh jarak 3.200 km dari tempatnya ke Rusia, saudara. Sampai di Rusia, 40 menit sebelum pertandingan, dia bersiap berangkat ke stadion. Lalu Douglas, saudara, mengambil tiketnya. Dia buka tasnya, nggak ada, kantongnya nggak ada, bukunya nggak ada, pasportnya nggak ada. Waduh, dia bilang di mana ya? Dia coba lagi saudara, dibuka lagi tasnya, kantongnya, pasportnya, bukunya, dompetnya, gak ada saudara. Dia duduk dan memikir-mikirkan di mana ya. Wah, dia ingat saudara bahwa ternyata tiketnya itu belum dia ambil dari laci lemari di rumahnya. Tiketnya tertinggal saudara. Douglas tidak bisa menyaksikan tim kesayangannya itu menang besar 6-1 melawan Panama. Saudara, Douglas telah menyiapkan segala sesuatunya hampir sempurna. Tapi dia lupa membawa hal yang paling penting, yaitu tiketnya. Saudara, dalam perjalanan hidupmu dan hidupku, kita rela berjibaku mengusahakan segala yang terbaik, saudara. Tapi seringkali engkau dan saya meninggalkan hal yang paling penting, yaitu Yesus. Saudara, kita akan bingung ketika nilai akademik anak-anak kita itu turun anjlok, saudara. Kita rela bayar mahal, guru les datang ke rumah kita, lalu kita bayar untuk les bahasa Inggris, matematika, kimia. Tapi saudara, kita gak peduli ketika mereka malas ke gereja, gak bisa berdoa, gagap buka Alkitab, saudara. Kita gak merasa rugi puluhan jam menonton drama kesukaan kita. Tapi saudara, kita selalu gak punya waktu untuk berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, engkau dan saya mungkin berpikir kita masih ke gereja, pasti Yesus hadir bersamaku. Padahal saudara, kita sedang membiarkan dia berdiri di pintu
luar hati kita dan masih terus mengetuk. Saudara, apakah Tuhan Yesus menyerah dengan kita? Tidak. Dia terus berusaha dengan cara apapun, saudara, agar engkau dan saya kembali mencari Dia. Bahkan, saudara, kadang-kadang kalau perlu Tuhan terpaksa mendatangkan kesulitan agar engkau dan saya kembali menemukan Dia. Saudara, memang aneh. Seringkali Tuhan memakai cara-cara yang aneh bagi kita. Dia bisa, saudara, memakai masalah-masalah yang menghantam fisik kita. Kehilangan kesehatan misalnya, gangguan keuangan. Tapi Tuhan Yesus juga bisa memakai masalah yang membuat jiwa kita terguncang. Saudara, Yusuf dan Maria sudah hidup bersama Yesus selama 12 tahun. Tapi cukup 3 hari tanpa Yesus sudah membuat Maria dan Yusuf terguncang dan frustasi. Bagaimana tidak, saudara? Mereka sudah sehari semalam berjalan pulang, sudah capek, saudara. Sampai di situ sadar bahwa Yesus tidak ada, mereka putar balik lagi. Saudara, mereka mungkin tanya orang-orang, "Bu, lihat anak saya enggak ciri-cirinya seperti ini?" Dia sisir, saudara, dari satu tempat ke tempat lain, enggak. Mungkin saudara, Maria dan Yusuf saling menyalahkan. Di tengah jalan, "Ini gara-gara kamu." "Enggak loh, aku tadi tahu dia di mana, mungkin Bapak." Saudara, sampai mereka di Yerusalem, mereka menyusuri semua sudut kota. Mungkin taman kota, tempat bermain, toko makanan, dimanapun hasilnya, saudara, nihil. Intensitas ketakutan, kecemasan, amarah, sedih berkumpul menjadi satu. Setelah 3 hari itu, saudara, mereka melihat tanpa sengaja anak mereka itu ada di bait Allah. Ngapain, saudara? Duduk mendengarkan guru-guru agama mengajar. Oh, saudara, coba engkau bayangkan jika Maria dan Yusuf itu adalah kita sebagai orang tua. Bagaimana jengkel dan marahnya. Lalu datanglah saudara Maria berkata kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau melakukan ini kepada kami? Aku dan bapakmu Lona udah cemas mencari engkau." Saudara, peristiwa ini bukanlah menunjukkan ketidaktaatan Yesus kepada orang tuanya. Karena pada ayat berikutnya kita tahu bahwa Yesus menurut kepada mereka dan kemudian tetap ada di dalam asuhan mereka. Peristiwa ini juga bukan mau menunjukkan kelalaian Maria dan Yusuf sebagai orang tua. Bukan, saudara. Tapi, saudara, Yesus sengaja tinggal di Yerusalem. Yesus sengaja membiarkan ayah dan ibunya pulang tanpa dia. Untuk apa, saudara? Agar mereka mencari Dia dan menemukan kembali siapa Dia sesungguhnya. Saudara, 12 tahun sudah berlalu sejak malaikat datang kepada Maria dan Yusuf untuk memberitakan kelahiran Yesus. Rupanya mereka telah lupa siapa anak ini. Mereka, saudara, terlalu menikmati perannya sebagai orang tua. Itulah sebabnya Yesus muda mengingatkan mereka kembali. Katanya, saudara, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, Yesus mau mengingatkan kepada Maria dan Yusuf bahwa Dia tidak pernah berubah. Dialah anak Allah yang maha tinggi itu, Mesias, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, sekalipun Yesus nampaknya masih kecil, sekalipun untuk sementara Yesus ada di bawah asuhan Maria dan Yusuf, tetapi otoritas Maria dan Yusuf berada di bawah otoritas Yesus. Saudara, akan ada saatnya Maria tidak akan mengizinkan Yesus pergi ke kayu salib, saudara. Tapi Yesus tetap harus melakukannya. Mengapa, saudara? Karena otoritasnya itu memberikan hak kepada Yesus untuk melakukan segala sesuatu sekalipun tidak diizinkan orang tuanya.
Otoritasnya juga mengizinkan saudara Yesus menegur Maria dan Yusuf karena kurang iman. Otoritasnya itu saudara memberikan hak kepada Yesus untuk mendatangkan kesulitan kepada Maria dan Yusuf. Agar mereka kembali menjadikan Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Let God be God. Saudara, bukankah hal itu juga terjadi padamu dan padaku? Di awal pertobatan mungkin saudara kita begitu menggebu-gebu mengikut Tuhan. Apalagi saudara mungkin pada waktu itu kita mengalami peristiwa spektakuler. Mengalami mukjizat kesembuhan. Usaha kita yang hampir bangkrut dipulihkan. Mungkin saat itu kita begitu semangat berdoa. Semangat beribadah, semangat baca Alkitab, semangat melayani. Tapi saudara puluhan tahun berlalu. Hidup biasa dan normal-normal saja. Dan kita pun segera melupakan Yesus dalam debu. Tak heran saudara, Yesus perlu mengingatkan engkau dan saya kembali. Sekalipun dengan harga yang sangat mahal dan dengan cara yang sangat menyakitkan bagi kita. Saudara, Richard Theo, dia seorang yang sangat berambisi untuk menjadi seorang yang kaya. Karena memang dia dilahirkan dari keluarga yang miskin. Saudara, sebenarnya Richard Theo ini saudara sudah berkecukupan karena dia seorang dokter umum. Tapi dia tidak puas. Dia ingin menjadi ahli estetika dokter kecantikan. Saudara, kemudian memang betul dia menjadi ahli kecantikan. Dia membuka klinik saudara. Dan hanya dalam 3 bulan saja kliniknya begitu amat sangat laris. Banyak pelanggan antri khususnya wanita. Bahkan kliniknya itu berkembang pesat. Dia membuka cabang hingga ke luar negeri. Saudara, dia punya tabungan yang banyak. Dan Dr. Richard Theo mengatakan, simpanan saya berjibun. Saya mau membeli Ferrari. Oh, saat Ferrarinya datang saudara, dia sempat selfie dengan Ferrarinya itu. Dan cuma itu saudara. Dia juga membeli tanah yang luas dan membangun rumah yang sangat mewah. Dan dia berkata kepada dirinya sendiri, inilah puncak kesuksesan hidupku. Saudara, sebenarnya Dr. Richard Theo ini sudah menjadi seorang Kristen selama 20 tahun. Tapi itu karena ikut-ikutan tren saudara. Ya, beberapa kali ke gereja tetapi lebih sering tidak. Dia berkata, aku sudah dapat semuanya ini tanpa Tuhan. Jadi siapa sebenarnya yang butuh Tuhan? Suatu kali saudara, sahabat dekatnya Dani mengajak dia ke gereja. Bro, ke gereja yuk. Tapi kemudian Dr. Richard ini mengatakan, Dan, kasih tahu ya sama pendetamu, kalau dia mau mengubah jam ibadah jadi jam 2, mungkin aku akan datang. Satu lagi Den, aku kasih tahu ya, bilang sama pendetamu itu, kalau memang Tuhan ingin banget aku ke gereja, ingin banget, pasti dia kasih tanda. Saudara, 3 minggu dari pernyataannya itu, sehabis dia nge-gym saudara, tiba-tiba dia merasa punggungnya sakit dan gak biasa saudara. Sebagai dokter kemudian dia memeriksakan diri kepada temannya. Begitu kagetnya dia saudara. Karena kemudian hasil diagnosis menyatakan dia terkena kanker paru-paru stadium akhir. Oh saudara, kanker itu sudah menyebar di seluruh paru-parunya, hatinya, otaknya, tulang punggungnya saudara. Wow, dia begitu amat sangat kecewa dan dia denial dengan keadaan itu. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku ini rajin olahraga, rajin nge-gym. Juga seluruh keluargaku, tidak ada yang kena kanker. Tapi saudara, sekuat apapun dia menyangkal keadaannya itu, sehebat apapun, dia harus menerima kenyataan. Menurut dokter, usianya paling lama hanya 6 bulan saja. Suatu kali saat berada di kamar operasi, dia tertidur dan dia melihat langit-langit yang dingin. Tiba-tiba saudara, dia merasa seperti ada suara dari dalam hatinya yang mengatakan, Richard, ini terjadi padamu
di puncak hidupmu. Karena Richard, inilah satu-satunya cara membuat kamu bisa mengerti. Oh saudara, dia menangis sejadi-jadinya. Dia memikirkan begitu sombongnya memang dia di masa lampau. Seolah tidak membutuhkan orang lain dan tidak membutuhkan Tuhan. Saudara, dia berpikir kalau saja dia dapat kanker stadium 1 atau 2. Dengan uangnya yang segudang itu dia bisa berobat ke rumah sakit yang terbaik di seluruh dunia. Tapi kanker stadium 4B tidak ada yang bisa menolong kecuali Tuhan. Tapi saudara, dia ini demikian keras, gak begitu saja menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Teman-temannya terus mendampingi dia, Dani dan teman-teman Kristennya berdoa untuk dia. Hasilnya saudara, memang betul, mukjizat terjadi. 90% tumornya itu saudara sembuh. Tapi sebagai dokter dia tahu bahwa kanker itu seringkali berkamuflase. Hari ini tidak ada, bisa bulan depan atau tahun depan ada. Dia tahu itu saudara. Sebab itu jiwanya begitu amat sangat tergoncang, mentalnya begitu amat sangat panik dan cemas. Dia masih bisa tidur saudara, tapi tidur di dalam kecemasan. Suatu kali ketika dia tidur saudara, dia bermimpi ada suara yang mengatakan, Richard, coba kamu buka Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Saudara, tidak mudah bagi dia. Karena selama ini dia gak pernah punya Alkitab. Lalu dia mencoba mencari Alkitab, saudara membelinya. Ketika sampai di tangannya dia juga bingung, Ibrani itu di mana ya? Tapi ketika dia menemukannya saudara, dia membaca pelan-pelan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Oh saudara, Dr. Richard Theo tertunduk menangis, bulu kuduknya berdiri saudara. Dan dia menyerahkan hidupnya saat itu juga kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku menyerah, aku kalah. Engkaulah yang menang, Engkaulah yang menang. Saat itu juga saudara, hatinya dipenuhi, dialiri oleh damai sejahtera. Saudara, sejak saat itu Dr. Richard Theo memulai cara hidup yang baru. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk Tuhan dengan cara membantu para penyintas kanker lainnya. Saudara, di akhir hidupnya itu dia juga menuliskan saudara kata yang demikian powerful. Dia katakan saudara, dan yang paling penting saya pikir, sukacita berasal dari mengenal Allah. Tapi saudara, untuk sampai ke titik itu Dr. Richard Theo harus membayar dengan harga yang sangat mahal. 1 tahun 8 bulan setelah pernyataannya itu, tepatnya 18 Oktober 2012, Dr. Richard Theo meninggal dunia dalam usia 40 tahun. Saudara, pertanyaannya mengapa Tuhan memilih cara-cara yang sangat melukai kita? Saudara, mungkin karena memang kita sudah suam-suam kuku dalam mengikuti, atau kita ini terlalu hedonis saudara. Atau juga mungkin kita terus-menerus terjerat dalam dosa. Ada hubungan terlarang, kecanduan, kuasa gelap. Entahlah saudara, yang jelas saudara, Tuhan menarik dirinya dari kita untuk sementara waktu, untuk memaksa engkau dan saya mencari Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Saudara, Yesus ingin memastikan bahwa pengorbanannya di atas kayu salib tidak sia-sia. Sebab itu ketika dia melihat engkau dan saya telah menjauh dari kasih-Nya, saudara, dia tidak ragu memagari jalan kita dengan duri, membuat nurani kita gelisah. Kesenangan duniawi begitu tampak membosankan, bahkan saudara, praktek keagamaan kita menjadi sangat mengecewakan. Segala sesuatu yang bermanfaat, betul
betapapun pahitnya, Tuhan pakai untuk mendorong engkau dan saya semakin dekat ke sisinya, melekat kepada Dia. Saudaraku, kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami penderitaan yang sangat menyesakkan, engkau bergumul tentang anak-anak remajamu, pekerjaanmu, atau kalau sekarang engkau sedang berbaring bergumul dengan sakitmu di ranjang rumah sakit, pandanglah semuanya itu sebagai panggilan untuk kembali mencari Tuhan Yesus. Engkau mungkin telah meninggalkan Yesus di suatu titik jalan hidupmu. Kembalilah ke tempat engkau meninggalkan Dia. Di mana itu saudara? Pandanglah kembali ke salib Tuhan Yesus. Di sanalah awal cintamu dan cintanya. Datanglah kepada Dia kembali. Pasti engkau akan menemukan Dia kembali. Dan Tuhan Yesus akan menuntun seluruh jalan kehidupanmu kepada seluruh kehendak-Nya yang termulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, begitu meneguhkan kami. Benar Tuhan, kadang dalam perjalanan kehidupan kami tidak sadar sudah meninggalkan Yesus. Ampuni kami. Kami mau kembali Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau serahkan kembali hidup kami. Tuntunlah langkah hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai juga kadang-kadang kesulitan untuk membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Beri kami kekuatan untuk menanggungnya. Terpuji nama Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.